Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acal Najwan dari program studi Teknik Informatika semester 4. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proyek ujian tengah semester mata kuliah praktikum kecerdasan buatan dengan topik prediksi emisi CO2 kendaraan. Proyek ini bertujuan untuk membandingkan 5 algoritma machine learning dalam memprediksi emisi CO2 kendaraan berdasarkan spesifikasi mesin dan konsumsi bahan bakar. Kelima algoritma yang saya implementasikan sesuai dengan modul UTS, yang itu adalah linear regression, decision tree sebagai pengganti ANN karena keterbatasan Python 32 bit, dan yang ketiga ada random forest sebagai pengganti RNN atau LSTM, kemudian ada K-means clustering, yang terakhir ada backpropagation, implementasi manual dari dasar. Seluruh proyek ini menggunakan dataset real dari Kanada yang berisi 7.385 record kendaraan dengan 12 fitur. Selanjutnya mari kita lihat dataset yang saya gunakan. Dataset ini bernama CO2 Emission Kanada yang saya peroleh dari Kaggle. Dataset ini memiliki 7.385 baris data dan 12 kolom. Fitur-fitur yang tersedia antara lain make and model atau merek dan model kendaraan, engine size, ukuran mesin dalam liter, silinder, jumlah silinder, fuel consumption, city, HWY, dan konsumsi bahan bakar di kota, jalan tol, dan kombinasi. Selanjutnya ada fuel type, jenis bahan bakar, ada regular, premium, diesel, dan E85. Selanjutnya ada CO2 emisi, target yang akan kita prediksi dalam satuan gram per kilometer. Proses eksplorasi data analisis atau EDA yang saya lakukan meliputi pertama, pengecekan missing value dataset ini bersih, tidak memiliki nilai yang hilang. Kedua, analisis statik deskriptif. Rata-rata emisi CO2 kendaraan adalah sekitar 250 gram per kilometer dengan nilai terendah 96 dan tertinggi 522 gram per kilometer. Yang ketiga, visualisasi distribusi target menunjukkan bahwa data cenderung normal dengan sedikit skew ke kanan. Yang keempat, analisis korelasi menunjukkan bahwa fitur fuel consumption memiliki korelasi tertinggi dengan emisi CO2 yaitu 0,98, diikuti oleh engine size dan silinder. Yang terakhir, saya juga membuat scatter plot untuk melihat hubungan linear antar konsumsi bahan bakar dengan emisi CO2. Algoritma pertama adalah linear regression. Ini adalah model baseline yang memodelkan hubungan linear antar fitur dan variabel target. Saya mengimplementasikannya menggunakan library scikit-learn. Model ini dilatih dengan data training dan dievaluasi dengan data test. Hasil yang diperoleh MAE dan mean absolute error sebesar 13,46 gram per kilometer, RMSE 20,03 dan R-square 0,8810 atau 88,1%. Ini berarti model linear regression cukup baik sebagai baseline. Algoritma kedua adalah decision tree atau pohon keputusan. Algoritma ini bekerja dengan memecahkan data menjadi cabang-cabang berdasarkan fitur yang paling informatif. Saya menggunakan parameter maxDeep sama dengan 10 untuk mencegah overfitting. Hasil yang diperoleh sangat baik. MAE-nya itu 2,22,
gram per kilometer, RMSE-nya 3,75, R square-nya 0,9958 atau 99,58%. Decision tree mampu menangkap pola nonlinear dengan sangat baik. Algoritma ketiga adalah random forest. Ini adalah metode Ansible yang menggabungkan banyak decision tree untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan stabil. Hasil yang diperoleh adalah yang terbaik. MAE-nya ada 2,10 gram per kilometer, RMSE-nya 2,99, RMSE-nya 2,99, R square-nya 0,9973 atau 99,73%. Random forest berhasil menjadi model dengan akurasi tertinggi karena menggabungkan banyak decision tree sehingga lebih robust terhadap overfitting. Algoritma keempat adalah K-means clustering. Berbeda dengan algoritma sebelumnya, K-means adalah unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data tanpa label. Saya menggunakan elbow method untuk menentukan jumlah cluster optimal. Hasil yang diperoleh optimal K-nya adalah 8 cluster. Inertianya ada 6.713,80. Nilai inertia yang semakin kecil menunjukkan cluster yang semakin padat. K-means berguna untuk mensegmentasi kendaraan berdasarkan karakteristik emisi menjadi 8 kelompok yang berbeda. Algoritma kelima adalah backpropagation. Ini adalah implementasi eksplisit pelatihan jaringan saraf yang saya buat secara manual menggunakan NumPy tanpa menggunakan framework seperti TensorFlow. Saya membuat kelas backpropagation dengan arsitektur input layer, satu hidden layer dengan 32 neuron, dan output layer fungsi aktivasi yang digunakan adalah sigmoid. Proses training selama 100 epochs. Bisa dilihat loss menurun secara signifikan menunjukkan model belajar dengan baik. Namun hasil evaluasi pada dataset MAE 44,90 gram per kilometer, RMSE 58,70, R square minus 0,0222 atau negatif 2,22%. Nilai R square yang negatif menunjukkan bahwa model backpropagation manual ini tidak lebih baik dari prediksi rata-rata. Sekarang saya akan mendemonstrasikan aplikasi web yang sudah saya deploy menggunakan Flash dan Bootstrap. Aplikasi ini dapat diakses secara publik. Pertama, halaman beranda menampilkan penjelasan singkat tentang proyek dan fitur-fitur yang tersedia. Yang kedua, ada halaman prediksi. Di sini pengguna dapat memasukkan spesifikasi kendaraan seperti ukuran mesin, jumlah silinder, konsumsi bahan bakar di kota, jalan tol, dan kombinasi, serta jenis bahan bakar. Setelah mengisi data, klik tombol prediksi. Hasil prediksi dari 5 model akan muncul bersamaan. Kita bisa membandingkan hasil dari linear regression, ANN, LSTM, backpropagation, serta cluster dan K-means. Setelah melakukan training dan evaluasi kelima model, berikut adalah kesimpulan komparatif. Mari kita lihat tabel perbandingan hasilnya. Untuk model regresi linear regression, MAE-nya ada 13,46, RMSE-nya 20,03, dan R square-nya ada 0,8810 atau 88,1%. Dan juga untuk decision tree-nya ada 2,22, RMSE-nya 3,75, R score-nya ada 0,9958 atau 99,58%. Untuk random forest-nya ada 2,10, RMSE-nya ada 2,99, dan R square-nya ada 0,9973 atau 99,73%. Untuk K-means-nya MAE-nya tidak ada, RT-nya 6714. Untuk R score-nya ada optimal K sama dengan 8.
Peak propagation-nya MAE-nya 44,90, RMSE-nya 88. Untuk RMSE-nya 58,70. Untuk R square-nya ada minus 0,0222 atau sama dengan negatif. Kesimpulan dari analisisnya, Random Forest adalah model terbaik dengan R square 0,9973 atau 99,73%. Model ini hampir sempurna dalam memprediksi emisi CO2. Kelebihannya menggabungkan banyak decision tree, robust terhadap overfitting. Kemudian kekurangannya komputasinya lebih berat, sulit diinterpretasi. Kemudian untuk decision tree-nya menempati posisi kedua dengan R square 0,9958, sangat baik dan mudah diinterpretasi namun beresiko overfitting. Dan linear regression cukup baik sebagai baseline dengan R square 0,8810 namun kurang optimal untuk pola non-linear. Sedangkan K-means clustering menghasilkan 8 cluster optimal berguna untuk segmentasi data kendaraan berdasarkan tingkat emisi. Dan yang terakhir ada back propagation manual memperoleh R square negatif minus 0,0222 yang berarti model ini tidak lebih baik dari prediksi rata-rata. Demikian presentasi proyek UTS Praktikum Kecerdasan Buatan saya tentang prediksi emisi CO2 kendaraan. Seluruh source code, laporan, dan aplikasi web dapat diakses melalui link yang tersedia di deskripsi video. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.